warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Novi Anggreni dari jurusan Ilmu Peternakan kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit materi tentang analisis mengenai susu hewan ternak dalam Al-Quran dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Nah, di slide pertama di sini jelaskan mengenai susu, di mana susu merupakan bahan pangan dengan nilai gizi yang tinggi yang mengandung protein, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral. Susu juga memiliki nilai biologis yang tinggi karena mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia dan tingkat pencernaannya yang tinggi. Di slide selanjutnya yaitu mengenai pandangan Al-Quran dan sains tentang susu hewan ternak. Adapun ayat yang menjelaskan tentang susu dalam Quran surah An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah, dalam penjelasan ayat tersebut terdapat pelajaran yang sangat berharga yang mengantarkan manusia menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan susu yang tidak tercampur dengan darah dan sisa makanan atau kotoran yang berupa warna atau baunya, dan susu itu mudah diminum oleh manusia. Dalam dunia sains itu sendiri berbicara mengenai ekstraksi darah, yaitu darah yang merupakan bagian tubuh hewan yang terdiri dari sel. Hanya saja, sel-sel darah berbeda dengan sel anggota tubuh yang lain. Dengan darah sari makanan dapat mencapai ambing, dan di dalam ambing kelenjar susu yang bekerja untuk yang nantinya akan mengeluarkan susu. Darah akan membawa semua nutrien ini ke berbagai bagian tubuh yang lain, termasuk sel-sel yang ada pada bagian ambing, di mana komponen yang membentuk air susu diekstraksi dari darah. Adapun di slide selanjutnya mengenai pandangan hadis tentang susu hewan ternak. Beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya terbiasa dalam mengkonsumsi susu, baik sebagai minuman harian dan juga sebagai obat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa susu memiliki manfaat bagi manusia karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali beserta dengan obatnya, kecuali alsam, yaitu kematian. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi, karena ia berasal dari berbagai macam tumbuhan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pada slide berikutnya itu membahas mengenai manfaat susu. Manfaat susu ini sangat banyak. Adapun yang pertama itu susu dapat mencegah penyakit karena mengandung zat antibodi. Yang kedua, susu penting untuk pembentukan tulang dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Kemudian yang ketiga itu susu biasanya digunakan untuk terapi luka perut. Yang keempat, dapat melembabkan tubuh yang kering. Dan yang lima, dapat menyembuhkan borok tenggorokan. Kemudian pada slide selanjutnya itu membahas tentang jual beli. Apa sih jual beli itu sendiri? Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan syarak, maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Adapun rukun jual beli itu sendiri, menurut jumhur ulama
yaitu ada 3. Yang pertama, penjual dan pembeli, yang dimana penjual yaitu pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam hal ini, penjual harus cukup cakap dalam melakukan penjualan, sedangkan yang dimaksud dengan pembeli yaitu orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya atau uangnya. Adapun rukun jual beli yang kedua yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual yaitu barang yang dibolehkan oleh syara untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. Kemudian rukun jual beli yang ketiga yaitu akad atau ijab dan kabul. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, sedangkan ijab menurut bahasa yaitu penyerahan dan qabul yaitu penerimaan. Jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Pada dasarnya, semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syara, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Akan tetapi, jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Objek yang diperjualbelikan di sini yaitu ternak sakit. Dalam hukum Islam, syarat sah objek yang diperjualbelikan adalah barang yang harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan, maupun kualitasnya. Jual beli ternak sakit itu sendiri mengandung unsur gharar atau penipuan karena penjual tidak memberitahu bahwa kambing tersebut dalam keadaan sakit kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dan keadaan ternak tersebut. Praktik jual beli ini lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan maslahatnya. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.